Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat GSJA Pniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Dian Purworini dalam program Gemar Online GSJA Pniel Surabaya hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat juga dari 1 Samuel pasal 9 dan seterusnya untuk kita mengetahui kehidupan Saul pada saat menjadi raja bangsa Israel. Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saul dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memilih dia untuk menjadi raja dan memimpin umatnya Israel. Itu kita bisa membandingkan dari 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, ke-6, ke-7, dan 24. Ayat pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat yang ke-6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat yang ke-24, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Tetapi baru beberapa hari Saul diurapi menjadi raja, dia sudah tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak berpegang pada firman Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 13 yang mengatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Saul tidak mentaati firman Tuhan. Pada pasal 10, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8 mengatakan, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini adalah perintah Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Saul. Tetapi pada saat Saul menghadapi orang-orang Filistin yang akan menyerang dia dengan begitu banyak pasukan, dia menjadi takut. Dia menjadi takut dan Saul akhirnya membakar korban dan mempersembahkan korban keselamatan itu dia lakukan sendiri. Seharusnya dia harus menunggu Nabi Samuel pada
saat yang telah ditentukan. Tetapi karena dia takut dan karena tidak taat kepada firman Tuhan, maka dia melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Juga Saul tidak meminta petunjuk pada Tuhan, tetapi dia meminta petunjuk pada arwah. 1 Samuel 15 ayat yang ke-11 mengatakan, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Di sini menggambarkan bahwa firman Tuhan dikatakan, sebab ia telah berbalik daripada aku. Saul telah meninggalkan Tuhan dan tidak minta petunjuk Tuhan, tetapi dia minta petunjuk pada arwah. Dan itu juga yang membuat Tuhan sakit hati. Saul juga menolak firman Tuhan. Pasal 15 ayat 26a mengatakan, "Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan." Di dalam ketidaksetiaan Saul akhirnya mengakibatkan Tuhan menghukum dia. Tuhan sudah tidak memilih dia lagi menjadi raja, dan kerajaannya tidak akan tetap. 1 Samuel pasal 13 ayat 14a mengatakan, "Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, sehingga kerajaanmu tidak akan tetap." Tuhan menolak Saul sebagai raja atas Israel karena Saul tidak setia kepada Tuhan, karena Saul menolak firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Dan Tuhan telah menentukan dan telah memilih Daud untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Tuhan menolak Saul menjadi raja dan memilih Daud untuk menggantikannya, roh Tuhan juga mundur daripada Saul. Pasal 16 ayat 14a, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul." Hukuman terhadap Saul tidak berhenti sampai di situ, tetapi melalui peperangan dengan bangsa Filistin, Tuhan menghukum Saul. Dengan tangan-tangan bangsa Filistin, Tuhan membunuh Saul bersama anak-anaknya. Karena ketidaksetiaan Saul, maka kehidupannya menjadi hancur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang telah memilih kita dari sekian banyak orang yang ada. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, ia menyelamatkan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, ia mengangkat kita
dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak yang dikasihinya, hendaknya kita juga mengasihi Tuhan dengan hidup setia dan taat kepadanya. Kita selalu berpegang dan melakukan firman Tuhan. Kita harus selalu berdoa dan meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita patut bersyukur karena melalui program Gemar yang ada di gereja kita GSJ Abniel Surabaya, kita belajar untuk selalu mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan bimbingan Roh Kudus yang menolong kita untuk tetap setia dan taat dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita, bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kita bersama seluruh keluarga kita. Tetapi jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak taat akan firman-Nya, kita tidak melakukan akan perintah-perintah-Nya, bahkan kita menolak firman Tuhan, yang artinya kita juga menolak Tuhan sendiri. Dan kalau kita sampai melakukan hal yang demikian, Tuhan pasti menghukum kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan yang sudah melakukan pengorbanannya yang begitu besar untuk mengangkat kita, untuk mengasihi kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Tuhan memilih kita tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati yang setia dan taat untuk dikenan dan dikasihinya. Kiranya firman Tuhan dan renungan yang singkat ini bolehnya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua untuk mengiring Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan pagi hari ini untuk mengingatkan kami supaya kami tetap setia dan taat kepadamu dengan selalu melakukan perintah-perintah-Mu, selalu ingin belajar mengerti akan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, memilih kami, dan mengangkat kami dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa, dan Engkau menyelamatkan kami. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap hidup setia dan taat, sehingga kami berkenan kepadamu dan kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Berkati kami dan pimpin kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.